Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana kelompok kami beranggotakan pertama saya sendiri, Arezi Aditya Fauzi SSTP, kedua Dani Septadira SSTP, dan yang ketiga Francisca Liberty SSTP. Di mana kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terkait dengan isu atau masalah global yang terjadi di negara Indonesia, yaitu isu atau masalah korupsi. Yang pertama, kami mengidentifikasi isu atau masalah seputar korupsi ini dengan menggunakan metode pentahelix, di mana kami menggunakan 5 subjek atau stakeholder untuk mengidentifikasi isu permasalahan tersebut. Pentahelix ini terdiri dari faktor pemerintahan atau government, bisnis, akademisi, komunitas, dan publikasi media. Adapun yang menjadi isu atau permasalahan yang terkait dengan korupsi dari segi pemerintahan atau birokrat, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, di mana mencapai 17 miliar rupiah. Korupsi ini merupakan korupsi bantuan sosial sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Kemudian yang kedua adalah korupsi yang terkait dengan bisnis, di mana isu atau permasalahan yang terjadi adalah kasus korupsi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan $100.000 Amerika Serikat dari Direktur PT 2 Putra Perkasa. Kemudian yang ketiga adalah dari hal akademisi, terjadi kasus suap atau korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, di mana dugaan suap atau korupsi ini terkait pemotongan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018. Kemudian dari komunitas sendiri, di mana komunitas anti korupsi di Indonesia sini masih kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana kasus korupsi. Dan yang terakhir dari publikasi media, isu atau permasalahan ini di mana masih kurang berperannya media massa dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Untuk menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu atau permasalahan tersebut menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Isu yang pertama, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima uang sebesar 17 miliar rupiah dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Mendesaknya dari isu ini kami berikan nilai 5. Untuk seberapa serius isu ini kami berikan nilai 5. Untuk seberapa besar kemungkinan memburuknya kami berikan nilai 5. Jumlah dari nilai tersebut 15. Kemudian isu yang kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar rupiah melalui PT ACK dan $100.000 Amerika Serikat dari Direktur PT 2 Putra Perkasa, Suharjito. Di sini kami memberikan nilai pada seberapa mendesak isu tersebut, nilainya 3. Seberapa serius suatu isu tersebut kami berikan nilai 4. Seberapa besar kemungkinan memburuknya kami berikan nilai 3. Totalnya adalah 10. Isu yang ketiga, Bupati Cianjur Irfan Ripano Mukhtar, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus dak pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018. Untuk seberapa mendesaknya kami berikan nilai 4. Seberapa seriusnya isu ini kami berikan nilai 5. Seberapa besar kemungkinan memburuknya memberikan nilai 4. Totalnya 13 nilai. Kemudian yang keempat, isu yang keempat, komunitas anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana kasus korupsi. Di sini kami memberikan nilai seberapa mendesaknya adalah 3, seberapa seriusnya 2, seberapa besar kemungkinan memburuknya 3, totalnya 8. Dan yang terakhir, isu yang terakhir adalah masih kurang berperannya media massa dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia.
seberapa mendesaknya memberikan 3, seberapa seriusnya kami berikan 4, seberapa buruknya kami berikan 4, dan nilainya 11. Yang ketiga, analisis sampai ke akar permasalahan dengan menggunakan fishbone analysis. Korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, Bapak Edi Prabowo sebesar 17 miliar dari dana bansos sembako COVID-19 yang ditujukan kepada rakyat miskin, pastinya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor individu. Faktor individu yang pertama adalah kurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menyebabkan seseorang goyah terhadap suatu godaan. Yang kedua disebabkan oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup ini berarti bisa saja termasuk di dalamnya tuntutan dari keluarga, dari anak-anak ataupun istrinya. Yang ketiga, seseorang tidak lepas dari serakah atau tamak atau rakus. Ini bisa saja serakah dalam hal jabatan, dalam hal keuangan. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi ini terdiri atas kurangnya transparansi keuangan, yang berarti masih tertutupnya seseorang terhadap pengeluaran keuangan dan kurang terbukanya terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, tidak adanya pengawasan internal. Faktor yang ketiga adalah uang. Seseorang membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupannya, apalagi anggaran yang sangat besar membuat seseorang goyah untuk melakukan korupsi dan mengambil keuntungan dari anggaran tersebut. Faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah aturan. Kurangnya tegas aturan mengenai korupsi dapat membuat seseorang menjadi berani untuk melakukan korupsi. Apalagi saat ini, hukum tentang korupsi sangatlah lemah, ditandai dengan banyaknya orang melakukan korupsi. Dalam mencari alternatif pemecahan isu atau masalah tersebut, kelompok kami menggunakan SWOT analisis, di mana kami membuat sebuah tabel yang berbentuk matriks terkait dengan strength opportunity atau SO, di mana menggunakan kekuatan dan peluang yang ada untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan secara maksimal, baik secara manual maupun melalui sarana internet. Yang kedua adalah memerintahkan anggota untuk mencari bahan materi di media internet yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat semua dokumen penggunaan anggaran Pemda telah diupload dan tersedia di internet. Metode pencarian melalui internet dapat mempermudah dan mempercepat proses penyidikan. Yang ketiga adalah menggunakan dasar aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan STR atau Surat Telegram Kapolri sebagai dasar pintu masuk untuk melakukan prioritas penanganan tindak pidana korupsi. Adapun pada weakness opportunity atau WO, yang artinya memanfaatkan kelemahan untuk menjadi sebuah peluang. Yang pertama adalah mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tipikor atau tindak pidana korupsi kepada tim asistensi yang ada di Polda Metro Jaya sehingga mempunyai gambaran tentang tindak pidana korupsi, modusnya, alat buktinya, dan bagaimana cara menyidiknya. Dengan memberikan pemahaman kepada anggota tentang segala yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, maka akan berakibat kepada peningkatan kemampuan penyidikan anggota, baik secara teknis dan taktis. Yang kedua adalah mengkoordinasikan setiap langkah penanganan dalam penyelidikan maupun penyidikan kepada tim asistensi Polda, sehingga langkah lebih tertata karena tim asistensi merupakan tim yang sudah berpengalaman. Yang ketiga adalah mengintenskan hubungan koordinasi dengan instansi samping yang mendukung pelaksanaan tipikor sehingga tercipta hubungan yang baik. Pada akhirnya hubungan tersebut diharapkan dapat memotong jalur birokrasi sehingga proses penyidikan yang melibatkan instansi samping dapat dipercepat.